Kenapa kita hanya ikut Imam Syafi'i dalam segi fikihnya saja? Boleh tolong jelaskan bagaimana memangnya akidah Imam Syafi'i? Ya, ini kan ada logika yang sedang dibangun oleh kelompok yang dibicarakan di kitab ini. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka ya, benar? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Ya? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an, diperdebatkan 255 atau 260 Hijriah. Wafatnya tahun 324 Hijriah. Separuh hidupnya salaf. Lebih ya, 70% hidupnya salah. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Kan Al-Quran memerintahkan wajadiluhum billati ahsan. Kalau mau jidal yang ahsan ke, yang benar, yang bagus. Ini nggak bagus, Pak. Konyol ini. Kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, bener gak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i gak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Hal ini sebagaimana penegasan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu limani wa karami. Ketika beliau ditanya tentang akidah Imam Syafi'i dengan akidah imam-imam yang lainnya, maka beliau kemudian menjawab, Alhamdulillah, i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu wa i'tiqadu salafil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, begitu pula dengan akidah orang-orang terdahulu dalam perkara Islam seperti Imam Malik, kemudian Ats-Tsauri, wal Auza'i, wa Ibnu Mubarak, wa Ahmad ibnu Hanbal, wa Ishaq ibnu Ruhawai, maka i'tiqad keyakinan mereka tiada lain dan tiada bukan bersandar dan berlandaskan dengan akidah orang-orang terdahulu seperti Fudail ibnu Iyad, begitu pula dengan Abi Sulaiman Ad-Darani, wa Sahal ibnu Abdullah At-Tastari, dan selain mereka. Di mana orang-orang seperti ini, orang-orang para ulama kita, para imam kita, keilmuan mereka bersanad dari para imam, kemudian para guru-guru mereka sampai kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ilmu mereka, sanad-sanad mereka dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara ibadah, mereka semuanya tidak ada satu sama yang lainnya saling berseberangan, saling bertentangan. Mereka semuanya sumbernya satu, yaitu dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat ridwanullahi jami'an. Sehingga menyebutkan Imam Syafi'i rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu limani wa karami berakidah Asy'ariyah, maka ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang besar, kesalahan fatal yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada rujukannya dari kitab-kitab para ulama yang menyebutkan akan hal tersebut. Menyebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah sebagai salah seorang di antara imam yang berakidah al-Asy'ariyah adalah sebuah kekeliruan, kesalahan yang tidak memiliki dasar. Kenapa jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Sebab para ulama kita, apakah ulama-ulama sesama dengan Imam Syafi'i atau para ulama setelah generasi Imam Syafi'i dan para ulama al-mutaakhirin, semuanya mereka bersepakat bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah salah seorang di antara imam mazhab yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, tidak berakidah al-Asy'ariyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Umar Al-Aid
hafizallahu taala anhu wa ra'a, beliau kemudian mengatakan, al-a'immatul arba'ah fil fiqh kulluhum salafiyun athariyun fil aqidah. Adapun 4 imam mazhab yang kita kenal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, maka mereka semua imam mazhab dalam permasalahan fiqh ini, mereka semuanya adalah salafiyun, athariyun dalam perkara akidah. Apa yang dimaksud dengan salafiyun, athariyun? Adalah bahwasanya semua imam 4 mazhab ini mengikuti akidah dan manhaj pendahulu mereka. Jadi mereka adalah atba', para pengikut orang-orang sebelum mereka. Siapakah di antara mereka? Adalah para sahabat ridwanullahi jami'an. Tidak ada yang lainnya. Bahwasanya akidah imam mazhab, kemudian muamalah mereka, fikih-fikih mereka, pondasi keilmuan mereka, tidak lain dan tidak bukan bersandar dari pemahaman orang-orang sebelum mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi jami'an. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Perlu diketahui bahwasanya para imam mutaakhirin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka ketika berbicara senantiasa berdalilkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Begitu pula dengan nukilan-nukilan para sahabat ridwanullahi jami'an. Sehingga para ulama dengan tegas kemudian mengatakan bahwasanya akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, dan begitu pula para ulama-ulama mazhab yang lainnya yang tidak terkenal sebagaimana terkenalnya Imam Mazhab al-Arba'ah yang 4, semuanya mereka berada di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah.